Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Edi Saputro. Saya dari SD Negeri Tidar 1 Kota Magelang. Saya merupakan CGP Angkatan 9. Jadi kali ini saya akan melakukan observasi supervisi akademik kepada rekan sejawat. Nah, bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi Bapak Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat pagi Pak Teguh. Alhamdulillah hari ini kondisinya sehat, baik, cuacanya juga baik. Bagaimana kabarnya Pak Teguh? Sehat-sehat Pak Andi ya. Baik, terima kasih ini Pak Andi. Pak Andi telah bersedia untuk meluangkan waktu. Okay. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan pra-observasi. Kemarin seperti yang telah kita sepakati bahwa saya izin ke Pak Andi untuk melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kali ini kegiatan awalnya adalah pra-observasi, di mana saya ingin berbincang-bincang dulu lah dengan Pak Andi tentang kegiatan-kegiatan pembelajaran nanti yang akan saya lakukan. Bagaimana Pak Andi? Siap, nanti insya Allah monggo Pak Teguh kalau misalkan mau observasi di kelas 6, kebetulan nanti ada kegiatan pembelajaran di kelas 6 mata pelajaran bahasa Jawa. Dipersilahkan nanti Pak Teguh untuk mengobservasi bagaimana nanti kondisi pembelajaran di kelas saya. Terima kasih sekali kan. Yang pertama ini Pak Andi, saya tadi kan pembelajarannya bahasa Jawa. Kalau boleh tahu ini kira-kira nanti tema atau materi pembelajarannya itu tentang apa ini Pak Andi? Kebetulan untuk hari ini tadi sudah memasuki materi tentang pacelaron. Pacelaron itu adalah percakapan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada membuat naskah percakapan. Kalau di bahasa Jawa itu namanya pacelaron. Terima kasih. Nah, memang mungkin anak-anak dalam percakapan juga kalau bahasa Jawa kan tentu ada unggah-ungguh gitu ya Pak. Unggah-ungguh, terus beda kalau bahasa Indonesia mungkin pukul rata, bahasanya sama antara dengan temannya, dengan orang tua sama. Tapi kalau bahasa Jawa sendiri kan ada unggah-ungguh. Ada tingkat-tingkatannya. Nah, menurut Pak Andi sendiri, kira-kira dari materi tersebut, Pak Andi ingin kompetensi apa tuh yang diharapkan yang bisa dicapai anak dari materi tersebut? Harapannya di tujuan capaian kompetensi yang ingin diraih di materi pacelaron ini ya tentunya yang pertama anak itu bisa menempatkan dirinya, misalkan menggunakan bahasa Jawa yang baik dan benar. Misalkan sesama dengan teman tetap menggunakan bahasa Jawa, tapi yang tingkatannya biasanya ada bahasa Jawa Moko itu memakai bahasa Jawa. Kemudian ketika dengan orang yang lebih dewasa bisa memakai basa kromo, atau orang yang lebih tua lagi, orang yang bisa menggunakan kromo atas, bisa memakai bahasa yang benar. Biasa sekali. Berarti memang satu tingkat kesulitannya dalam bahasa Jawa adalah di mana anak-anak itu bisa menerapkan kalau kita sebut unggah-ungguh gitu ya. Kalau kita sebut unggah-ungguh, bagaimana si anak tersebut bisa berbincang dengan temannya itu bagaimana, terus kalau dengan orang tua seperti apa, terus kalau ada orang yang lebih dihormati lagi pakai bahasa kromo inggil gitu. Luar biasa sekali. Memang dalam perkembangan sekarang ini benar memang kita ada di Jawa, tapi nilai-nilai budaya Jawa itu sudah agak luntur. Jadi memang tugasnya Pak Andi luar biasa sekali di mana menerapkan nilai-nilai itu ke anak-anak supaya tidak luntur, supaya unggah-ungguhnya tetap ada gitu ya. Karena gini Pak, sering kita jumpai ketika anak berbahasa Jawa, ya mungkin niatnya baik, anak ingin membahasakan kepada orang tua, tapi kan ternyata keliru. Misalkan bapak nonton ngomong, nah kemudian anaknya menjawab enten nembe buku, itu kan keliru. Yang betul kan
nggih Pak, leres nembe sare. Oh. Kadang saya mau pulang misalkan, mohon maaf Bapak, saya mau pulang. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Kalau di bahasa Jawanya, biasanya yang sering dijumpai, Pak saya mau kondur dulu. Nah, ini kan malah keliru. Saya, anaknya sendiri dibahasakan sendiri. Padahal kan ya bener kan, saya mau wangsul. Ya, benar. Memang kesulitannya seperti itu ya kalau bahasa Jawa ya. Iya. Jadi satu bahasa itu bisa punya apa ya, satu maksudnya makan lah, makan kayak tadi. Makan itu punya beberapa bahasa yang bisa digunakan. Woko, kromo inggil, ya. Yang halus juga kromo halus, terus membahasakan orang tua, membahasakan diri sendiri pun itu ada aturannya. Iya, jadi ya memang kesulitannya. Ya, karena kadang anak-anak juga kurang memahami seperti itu ya Pak ya. Kadang kebalik-balik dia membahasakan sendiri. Saya mau mundur gitu ya. Ya itu. Yang sering dijumpai itu Pak. Makanya harapannya di pembelajaran kali ini anak ya paling tidak nanti bisa mengenal dan bisa mengerti, syukur-syukur nanti bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang Pak Andi, dari tujuan Pak Andi sekarang seperti itu, tentu kan tidak hanya pengetahuan, tentu kita mengarah ke sikap-sikap. Nah, mungkin sikap-sikap apa yang kepingin Pak Andi itu istilahnya minimal anak-anak itu capai dalam pembelajaran itu, dari kompetensi sikap lah Pak Andi. Tentu saja karena ini Pancelaton kan tidak lepas dari yang namanya unggah-ungguh gitu. Nah, intinya dari penilaian sikap harapannya ketika anak bisa berkomunikasi dengan baik, tentu dibarengi dengan sikap yang baik, unggah-ungguh. Misalkan bahasanya sopan, kemudian bahasanya yang dipakai juga tepat, kemudian ketika pembelajaran di kelas itu juga anak bisa menunjukkan sikap yang baik sesuai dengan unggah-ungguh di budi pekerti bahasa Jawa. Luar biasa sekali ya. Di penanaman sikap itu harus iya. yang utama, iya, di luar pengetahuan, budi iya. pekerti yang utama. Nah, kemarin kan saya sudah sempat membaca-baca tentang administrasi dari Pak Andi, RPP-nya iya. Pak Andi luar biasa sekali. Saya menilai sangat apa ya istilahnya detail dalam kegiatan. Nah, kalau boleh tahu ini Pak Andi, walaupun saya sudah baca ya, mungkin nanti gambarannya pembelajarannya itu Pak Andi mau menerapkan seperti apa Pak Andi? Gitu. Berkaitan dengan RPP ya, sebelum saya menjelaskan tentang detail kegiatannya nanti, RPP itu saya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, makanya tidak heran kalau misalkan RPP-nya itu sangat mendetail karena itu memang dari beberapa sumber dikutip, dikumpulkan. Nah, jadi yang terbaik itu Pak Andi menjadi satu RPP yang luar biasa. Makanya itu. Jadi bukannya saya menyombongkan diri enggak, tapi karena sudah ada dari berbagai sumber saya tinggal memodifikasi saja. Gitu. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang nanti akan saya lakukan, yang pertama nanti tentu saja akan ada ibaratnya seperti menggairahkan persepsi dulu berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian nanti ada sedikit mungkin pemaparan materi yang ingin saya sampaikan, karena sebenarnya anak-anak sudah memahami, sudah tahu maksud dari Pancelaton itu apa, karena di pembelajaran bahasa Indonesia tentunya sudah anak-anak sudah mengalami, sudah mempelajari. Tinggal nanti kita mengkonversi pembelajaran itu di bahasa Jawanya, di mata pelajaran bahasa Jawa. Intinya hampir sama dengan pembelajaran bahasa Indonesia, hanya saja nanti tetap ada materi-materi yang harus disampaikan berkaitan dengan penempatan tingkatan bahasa seperti itu. Nah, yang pertama itu, kemudian nanti juga di kegiatan akhir nanti akan ada kuis juga Pak. Nanti LKPD juga sudah disiapkan, kemudian nanti ada kuis, insya Allah nanti akan
memanfaatkan ICT atau komputer yang sudah difasilitasi oleh sekolahan. Berarti di lab ini ya? Iya, nanti kita manfaatkan sebaik mungkin supaya nanti kegiatan pembelajaran di sesi kali ini bisa lebih bermakna dan juga bisa capaian target yang ingin kita raih bisa tercapai. Luar biasa sekali Pak Andi. Saya sebetulnya tidak sabar nanti untuk menunggu bagaimana eksekusi Pak Andi dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentu saja nanti Pak Teguh misalkan ada kritik, saran atau masukan ya, nanti sangat diharapkan pada untuk saya pribadi sebagai evaluasi saya juga nanti berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu kurangnya di mana. Syukur-syukur nanti ada masukan, ada apa ya, nanti mohon untuk kritik saran. Siap Pak Andi ya, siap. Jadi nanti saya pun dalam kegiatan observasi ini saya belajar dari Pak Andi. Sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Nah, mungkin kalau ada tambahan dari saya nanti saya sampaikan. Jadi kita ya namanya guru itu namanya proses Pak Andi. Guru itu jadi profesi yang tidak berhenti dalam belajar sebenarnya, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti pengetahuan. Jadi kita nanti sama-sama. Baik, terima kasih sekali Pak Andi untuk kegiatan awal Prako observasi ini. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Semoga lancar, semoga sukses, dan semoga tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Ya, Pak Andi, terima kasih sekali. Selamat pagi. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge dimulai kegiatan pasinau ing sesi saiki. Monggo diwiwiti sedonga riyen. Saya jane sing ya. Yes, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Ya, kan tahu Pak Andi. Jadi toh, ngomong lera apa lagi? Oke. Ana sesi subtema loro. Awak dhewe arep sinau babagan pacelaton. Apa to pacelaton kuwi? Apa to Pak Andi? Pacelaton kuwi mesti bocah-bocah tahu ngobrol karo kancane nggih? Nggih. Pon tahu anak pelajaran bahasa Indonesia babagan percakapan? Sampun nate? Ya. Pacelaton kuwi yo padha karo percakapan nanging di aplikasike utawa dilakoni kanthi basa Jawa. Lho ngopo to Pak Andi kok dadak sinau basa Jawa kan aku wis wong Jawa. Bendina wis ngomong basa Jawa, ngopo kok kudu sinau basa Jawa meneh babagan percakapan? Aku kan wis iso ngomong. Nah, ana pasinaon saiki pacelaton, sesi pacelaton. Harapane mengko targete awak dhewe bisa sing pertama bisa ngomong utawa
ngaplikasake ngomong kanthi basa Jawa kanthi bener, kanthi pener ya. Bener tur pener. Bener tur pener iki pripun Pak Andi? Bener anggone ngomong basa Jawa, pener anggone patrapane. Utawa patrapane kuwi apa? Penempatane. Aku, kowe, jenengan, sampean kuwi kudu bener. Mosok awak dhewe dibasake, basan wong liya di ngopoke. Nah, dadi kuwi kudu bener, oke? Kuwi Pak Selakon. Ya, sadurunge mlebu sesi apa jenenge? Pacelaton, tema pacelaton. Ning kene ana sing wis bisa ngomong basa Jawa krama karo wong tuane. Basa krama sing bener tur bener. Ayo. Sing durung iso? Sing wis biasa bendinane ngomong basa Jawa sinten? Basa Jawa, mbuh kuwi krama, mbuh kuwi ngomong. Sing saben dina leng ngomong nganggo basa Jawa. Basa Jawa kabeh nggih? Kabeh. Eli, basa Jawa apa basa Cina? Sama nenek Mandarin. Karo Mandarin? Iya. Ini kauma. Jangan ya, Pacelaton. Oke. The days and the nights we will be together. I will hold you tight to me. All that I want is your love. Oh baby, I'm so addicted to you. Let me give you my heart, my mind, oh my soul. 'Cause I don't believe it's the way it should be. There's heaven above, this is our destiny.
Oke. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat dulu ya. Baik, ini saya mengajak bincang-bincang Pak Andi lagi setelah tadi pagi kita berbincang-bincang untuk kegiatan untuk observasinya, terus kami observasi Pak Andi. Kemudian saat ini siang hari ini saya mengajak bincang lagi setelah Pak Andi tadi melaksanakan pembelajaran. Ya, kebetulan hari ini juga ada Ibu Etik selaku PP pendamping kami dalam pelaksanaan calon guru penggerak ini, pendidikan calon. Nah, baik Pak Andi. Tadi saya sudah menyaksikan Pak Andi dalam pelaksanaan pembelajaran. Kesimpulan besar saya sangat luar biasa sekali. Yang pertama, Pak Andi menguasai materi. Yang kedua, Pak Andi juga bisa menumbuhkan minat anak untuk mengikuti pembelajaran. Ya, kemudian juga anak-anak juga tanpa antusias. Tadi Pak Andi juga menggunakan LCD, menggunakan permainan yang berbasis IT juga luar biasa sekali menurut saya. Nah, kemudian saya ingin mengkonfirmasi lagi nih Pak ini tentang kegiatan pembelajaran yang tadi Pak Andi lakukan. Menurut Pak Andi, bagaimana kegiatan pembelajaran tadi? Menurut Pak Andi sendiri? Menurut saya nih, alhamdulillah karena yang pertama tadi alhamdulillah karena di SD sini sudah tersedia fasilitas. Alhamdulillah dalam kegiatan pembelajaran itu bisa kita manfaatkan secara maksimal. Tentu saja itu adanya media-media pendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Kemudian alhamdulillah juga tadi anak-anak bisa antusias karena adanya media-media pembelajaran yang menarik agar anak bisa terpancing untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka dengan adanya video, kemudian ada permainan berbasis ICT, itu anak-anak lebih antusias. Cuman kendalanya memang karena materinya tentang bahasa Jawa, walaupun anak-anak itu memang basisnya Jawa, tapi karena bahasa Jawa itu kan luas dan beragam. Kemudian bahasa yang digunakannya pun ada aturan-aturannya. Jadi sehingga ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, kadang ada miss ibu-ibu. Kemudian misalkan ada tembung atau kata ancase. Ancase itu apa Pak Andi? Karena anak belum terbiasa mendengar itu ancas. Kemudian saya jelaskan ancase itu adalah tujuannya kegiatan ini biasanya seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi tadi Pak Andi sudah benar-benar memanfaatkan IT ya, yang kebetulan di sekolah SD Negeri 31 ini sudah ada fasilitasnya, dan kebetulan juga tadi anak-anak kelas 6 juga dari kelas 4 kan sudah mengenal lah. Artinya dalam pemanfaatan IT tadi juga anak-anak tidak kesulitan ya, tidak kesulitan. Kemudian kaitannya sama materi juga ya, tadi kebetulan bahasa Jawa dan hubungannya dengan percakapan, hubungannya dengan unggah-ungguh, yang walaupun anak-anak itu memang asli orang Jawa, banyak suku Jawanya, tapi unggah-ungguh sendiri dalam kehidupan sehari-hari memang harus kita akui bahwa lama-kelamaan sudah tampak namanya luntur lah. Iya. Kadang saya sendiri juga seperti itu. Kadang yang bahasa yang saya terapkan, yang saya pakai itu benar kok enggak. Kadang saya juga ada validasi, ini yang bahasa yang saya kemudian saya kadang buka kamus bahasa sastra yang ada di aplikasi HP, karena itu juga saya takutnya saya mengajarkan bahasa Jawa ternyata saya sendiri juga apalagi tatanan kesulitannya itu tatanan unggah-ungguh seperti itu memang kalau bahasa Indonesia pasti bahasanya satu dengan orang tua ya seperti itu, dengan temannya seperti itu, dengan adiknya seperti itu. Tapi kalau bahasa Jawa kaitannya dengan unggah-ungguh memang satu kata itu sudah
ada beberapa hal yang digunakan untuk orang tua Aturannya seperti ya, apa, aturannya. aturannya dengan temannya seperti apa, dengan orang yang lebih dihormatinya pun harus seperti apa, gitu. Luar biasa. Tapi tadi luar biasa Pak Andi. Jadi anak-anak memang ya harus tetap kita kenalkan masalah. Memang kadang dalam prakteknya kadang kebalik-balik dia membahasakan dirinya sendiri, ya. Itu yang Membahasakan dirinya sendiri, ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin kalau itu menjadi suatu kebiasaan, nanti anak-anak akan bisa lah melaksanakannya juga tentang umur tentang istilahnya saling kalau lewat permisi gitu kan, budaya-budaya Jawa seperti itu. Nah, tapi tadi dalam pembelajaran Pak Andi sudah baik, menurut saya sudah luar biasa baik karena sudah ada video, sudah menerangkan tentang itu, terus anak-anak juga praktek percakapan. Nah, sekarang Pak Andi, tadi kalau Pak Andi nilainya tadi pembelajarannya Pak Andi, apakah Pak Andi itu sudah merasa puas atau belum Pak Andi? Belum sih kalau Belum. menurut saya ya. Karena menurut saya kepuasan ketika guru mengajar itu goalnya adalah tujuan pembelajaran itu tercapai ya, walaupun tidak sepenuhnya, tapi karena memang tadi anak masih kebingungan antara ketika kita menjelaskan ketika kita menjelaskan percakapan yang baik itu harus menggunakan bahasa apa, entah itu ngoko, entah itu ngoko halus, kromo atau kromo inggil, itu kadang anak masih kebingungan. Terbukti bahwa ketika tadi ada evaluasi ketika kuis, masih ada beberapa anak yang di situ belum memenuhi kriteria. Jadi itu jadi kepuasan saya masih belum. Mungkin nanti kalau ada masukan dari Pak Teguh mungkin bagaimana sikap apa yang harus saya ambil ketika ada anak seperti itu, nanti mohon masukan. Iya, ya memang kalau kita merasa puas diri nanti kita malah tidak mau belajar. Tapi kalau kita memang mengevaluasi diri kita, memang ada kekurangan, itu malah memacu diri kita untuk tetap belajar. Nah, kalau menurut Pak Andi, kalau kemarin saya sudah baca rencana pembelajarannya, terus saya observasi pembelajarannya. Kalau menurut Pak Andi, apakah apa yang Pak Andi tuliskan dalam rencana pembelajaran tersebut bisa sepenuhnya terlaksana dalam kegiatan pembelajaran? Karena tadi keterbatasan waktu ya, memang tidak semua materi bisa tersampaikan. Tadi ada unggah-ungguh, kemudian ada pacelaton, kemudian ada penampilan video, sehingga LKPD yang seharusnya dikerjakan itu tadi belum bisa terlaksana karena keterbatasan waktu. Terus saya buat juga sih. Iya. Tapi tadi untuk evaluasi yang pakai kuisis itu bagus itu, anak-anak terpacu. Jadi secara langsung anak-anak mengerjakan, terus ya bisa berkomunikasi dengan saya langsung dilihat, Langsung ada hasilnya ya. Oke. Kemudian tadi Pak Andi bilang tidak puas, maksudnya kurang memuaskan. Walaupun saya nilainya kira-kira selain nanti mungkin berbincang-bincang dengan saya, mungkin apa kiranya yang bisa Pak Andi lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran supaya memang mendekati tingkat menjadi Pak Andi itu lebih puas dengan pembelajaran. Kira-kira tadi anggotanya seperti apa, terus nanti Pak Andi kira-kira yang bisa Pak Andi lakukan untuk memperbaikinya seperti apa? Harapannya itu karena kita di sesi tema kali ini banyak praktek menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Jawa. Harapannya itu nanti saya atau anak-anak itu nanti membawa kamus bahasa Jawa, karena itu ketika guru menjelaskan tiba-tiba terpotong dengan pertanyaan anak-anak itu kadang
nanti saya menerangkan apa gitu ya. Nah itu kadang kalau kepotong terpotong-potong itu kadang apa yang ingin kita sampaikan, apa yang sudah kita rencanakan itu kadang kesegit akhirnya tidak tersampaikan. Kemudian karena tadi juga di krisis itu anak-anak sudah antusias, mungkin besok akan dikembangkan lagi, mungkin tidak memakai krisis tapi yang memakai aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia seperti mereka supaya lebih beda dan anak tidak bosan dengan kuis-kuis berbasis ICT yang itu saja. Luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Andi bisa apa ya, istilahnya sudah bisa lah kira-kira apa yang harus dilakukan supaya hambatan-hambatan yang apa itu bisa teratasi untuk pembelajaran berbeda. Mungkin dalam hal itu juga apakah dalam pembelajaran tadi apakah Pak Andi bisa istilahnya untuk memperbaiki, meningkatkan, mungkin Pak Andi juga bisa bercerita dengan temannya atau berdiskusi tentang bagaimana langkah-langkah, cara-cara, apalagi dengan guru-gurunya lebih senior yang sudah banyak makan asam garam tentang pembelajaran, apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu kan unggah untuk bahasa Jawanya itu sangat luar biasa. Mungkin Pak Andi kalau misalnya memandang dari teman-teman mungkin siapa yang kira-kira bisa Pak Andi ajak bercerita untuk meningkatkan pembelajarannya Pak Andi, istilahnya diskusi lah. Di sini saya minta ini penilaian saya pribadi ya, bukan maksudnya mungkin ada beberapa guru yang diantaranya yang memang menguasai tentang bahasa Jawa, diantaranya Pak Teguh, mungkin Bu Marni, kemungkinan beliau ini juga sebagai nanti mentor saya ketika saya ada kesulitan atau misalnya ada apa gitu, saya insya Allah konsultasinya pada beliau. Luar biasa sekali Pak. Jadi mudah-mudahan beliau-beliau itu nanti bisa semakin meningkatkan kualitas pembelajaran dari Pak Andi yang dilakukan oleh Pak Andi sehingga tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai dan memuaskan Pak Andi sendiri, dan khususnya juga keterampilan anak-anak, pengetahuan anak-anak memang bisa dicapai. Jadi ya Pak ya. Iya. Ya. Baik. Tadi Pak Andi sudah menjelaskan banyak lebar tentang kegiatan pembelajaran. Kalau boleh saya mereview lagi ini. Jadi tadi Pak Andi kegiatan pembelajaran yang Pak Andi lakukan dan saya observasi sudah melalui tahapan-tahapan. Jadi tadi tahapan pembukaan Pak Andi sudah melakukannya dengan baik, mengajak siswa supaya tertarik dulu gitu Pak Andi sudah luar biasa sekali. Terus juga tadi SPP-nya, terus videonya juga kan semakin mengajak siswa untuk lebih tertarik. Apalagi tadi pembelajarannya setelah istirahat kan itu ada apa ya istilahnya pemikiran anak ya, jeda itu untuk anak-anak kembali fokus ke pembelajaran. Nah itu Pak Andi bisa menemukannya lah, luar biasa sekali. Kemudian di tahapan inti juga tadi Pak Andi sudah melakukannya, tadi ada pembelajaran baik konten, terus baik prosesnya dan produknya tadi Pak Andi juga sudah meminta ke anak-anak yang tugas tadi nggak sampai karena waktu, Pak Andi juga memintanya untuk menyelesaikan di rumah, juga luar biasa sekali. Dan juga saya lihat juga Pak Andi untuk mendampingkan anak-anak tentang asesmen yang sebelumnya asesmen diagnosis. Jadi Pak Andi sudah mendiagnosis ini anak-anak yang kira-kira tidak bisa, kira-kira yang lumayan, kira-kira yang bisa. Pak Andi sudah melakukannya, yaitu dengan cara apa tadi, benar-benar ketika anak yang tidak bisa itu bertanya, Pak Andi menjelaskan, dan juga itu menjadi tolak ukur bagaimana Mas seperti itu. Nah, kalau yang sudah didiagnosis Pak Andi itu memang termasuk anak yang tidak bisa, terus dia sudah paham, berarti kemungkinan besar kemampuannya juga sudah paham. Jadi menjadi tolak ukurnya Pak Andi tadi ya, ditanyakan kalau dia sudah paham berarti otomatis teman-temannya ya kemungkinan besar akan paham. Luar biasa sekali tadi Pak Andi pembelajaran. Dan
Sukses selalu untuk Pak Andi. Terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk mengobservasi Pak Andi tadi pembelajarannya. Semoga saya bisa belajar banyak dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Andi. Semoga kedepannya Pak Andi selalu sehat, Amin. dan sukses juga. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Saling mendoakan. Oke. Amin. Terima kasih Pak Andi.